Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Panji. Kali ini gue mau berbagi pengalaman bagaimana merawat dan memodifikasi C180 versi gue. Tujuannya biar enak dipandang dan dibawa jalan, biar aman, nggak ada kendala selama kita bawa jalan. Gue adalah salah satu member dari Mercedes-Benz W202 Club Indonesia Jakarta Region dengan nomor member 401. Gua gabung dengan klub ini dari tahun 2014. Yuk kita bahas Cibo ini. Oh ya, unit ini gue dapet di 2014 dengan tipe C180 Esprit. Kondisi waktu beli itu bumpernya masih standar karena ini C180 ya, masih non facelift untuk bumpernya. Jadi bumpernya itu masih standar non facelift, terus velgnya pakai macan, terus tape AC standar lah ya. Terus joknya tapi udah di retrim, tapi karena gue suka kulit, retrimannya gue sih gak ada masalah. Cerita pembelian mobil ini, alhamdulillah di tahun itu gue lagi dapat rezeki, ada dana emang udah kumpulin tuh pengen beli mobil. Jadi ceritanya tuh dicoba cari-cari agak susah ya, terus dapat panduan untuk beli 202 ini cuma sedikit. Panduannya cuma infonya itu kalau mau beli 202 itu kilometernya minimal 80.000. Oke, karena dapat panduan sedikit itu, terus cobalah kita minta bantuan nih. Setelah itu minta bantuan sama Allah nih. Gue mintanya sama Allah, cuma bilang doanya tuh, ya Allah pengen punya mobil yang keren tapi nggak ada PR ya Allah. Alhamdulillahnya ketemu lah ini nih, Bang Benz namanya nih. Oke, bagaimana kalau kita review bagian luarnya? Review bagian luar dari CR ini setelah dilakukan beberapa modifikasi, beberapa bagian di bumper, di velg, di bodi. Ini bumper udah bumper yang keempat kali, bumper yang keempat yang diganti nih. Jadi bumper yang pertama itu karena dia berumur ya, dan facelift itu lebih ringkih, jadi semua kendalanya tuh kesenggol sedikit pecah, somplak nih kena motor. Bumper aslinya senggol motor, somplak sebelah sini. Terus yang kedua diganti lagi, alhamdulillah dapat lungsuran nih dari Manfred Dendi. Bumpernya pernah kepasang di sini nih, sama akhir-akhirnya juga kesenggol motor, somplak juga. Terus yang ketiga dapat lungsuran lagi dari Abah Dedi. Oh di sini sama juga, kesenggol motor, somplak. Menurut gue sih karena faktor umur ya, usia yang udah lebih dari 20 tahun, jadi kesenggol dikit agak ringkih, pecah. Nah dengan pengalaman itu akhirnya gue ganti nih dengan bumper facelift tapi custom, bukan ori ya, bukan 4 number, tapi masih oke lah bentuknya, udah sama kayak yang facelift, tapi ini bikinan ya, karena custom itu bikinan. Dan kalau yang 4 number itu kan juga udah berumur ya, agak khawatir aja dengan pengalaman beberapa bumper yang sebelumnya bakal kena terus pecah lagi. Jadi ya udah gue ganti aja deh nih, pakai bumper facelift buatan Bimmer House. Lumayan juga, ini belinya satu set nih, bumper depan, set skirt kiri kanan, sama bumper belakang. Lampu nggak gue ganti, ini aslinya Cibo, sennya juga sen kuning, tapi bolamnya cuma gue ganti, di bolamnya pakai LED, tapi LED juga yang murah meriah lah ya,
karena kalau yang bermerek kan itu kan harganya lumayan, di atas 500. Ini pakai yang warna meriah tapi lumayan terang lah, cukup kalau buat gue sih, yang penting fungsinya. Grill ini pakai S-Class biar lebih agak seger lah, lebih enak lihatnya. Terus ininya gue stikerin nih hitam, biarin agak gelap ya, ini stikerin hitam. Terus sudah, ini setapan gua buat grill depannya. Untuk fog lamp gua pakai micro DE ya, tapi menurut gua micro DE ini nggak butuh terang ya, tapi ya pemanis aja sih buat di sini karena lubangnya itu kecil dan micro DE itu ukurannya kecil, ya pas lah buat di situ. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya banyak nih supermarket yang fog lamp, nah karena bentuknya kecil-kecil juga. Untuk bagian belakang ya ini gua ganti lampu rem pakai yang facelift, ininya gelap hitam biar lebih enak aja dilihat. Pakai gua ganti ini saya belakang ini gua ganti juga custom ya, ini mah karet di topet biar enak aja lihat ya. Sini grill emblem Brabus karena agamanya Brabus, nanti emblem Brabus. Bagian knalpot juga custom ya, biarin suaranya lebih enak aja lah, kalau dibedak ada suaranya, maka gue ganti knalpot yang custom. Untuk sektor pelek gue pakai DBS RG 114115, kalau nggak salah ini pelek khusus untuk Mercy ya, karena VD-nya 112 dengan spek depan 8 belakang 9, jadi pelang. Untuk sektor pengereman ya yang udah gua ganti itu yang depan pakai BBK punya S-Class, terus rotornya pakai punya W203 nih, dengan diameter 300 mili ya. Ban untuk settingan gua, fitting gua nih udah pas di sini nih di 215 nih. Untuk yang di depan gua pakai Acelera, depan pakai 215 40, sedangkan belakang gue pakai 235 nih. 235 40, karena yang belakang itu kan chamber, dan karena posisi agak masuk ini nih otomatis chamber nih kalau Mercy, jadi dengan ceperin dia udah chamber peleknya. Oh ya, ada satu lagi nih pergantian yang gue pakai modifikasi di mobil gue itu, karena ini bentuk bannya nyember, terus standarnya tuh kiri sama kanan tuh nggak pernah sama habisnya. Nah karena itu akhirnya gue pakai chamber kit nih, chamber kitnya custom nih, yang di situ tuh custom tuh chamber kitnya, jadi biarin buat nyetel kiri sama kanan habisnya sama, dan bisa dilihat dari hasil spuring ya, spuring kelihatan. Oke, untuk bagian luar yang gue modifikasi lagi itu spion ya, spion ini gue pakai retract, dan kalau lihat di sini di depan warna cerah dan di belakang warnanya agak gelap, karena ini semuanya dibungkus stiker nih, dibungkus stiker. Yang belakang ini pakai Oracle, ini usianya udah 3 tahun. Nah di bagian depan ini gue lagi coba pakai Max Decal yang premium. Kalau dilihat sih lebih cerah ya yang premium ini, karena metaliknya sendiri keluar lebih cerah lah, lebih segar, karena ini masih trial. Dan mobil ini juga
karena buat pakai. Ini juga sebagai display untuk wrapping mobil, karena gue bergerak di usaha stiker untuk wrapping. Tampilannya lumayan cerah, warnanya bagus untuk stikernya kayak Max Decal. Oh iya, stikernya bukan hanya di body ya, di sini juga gue stikerin nih. Ini pakai stiker chrome ya, jadi kalau kelihatan dari jauh sih kayak chrome-chromean ya, padahal ini stiker ya lumayan lah daripada pakai yang chrome, harganya lumayan. Ini coba pakai stikeran, kalau dari jauh ya masih lumayan enak buat dipandang. Coba kita review bagian dalam dari mobil gue. Oke, bagian dalam nggak terlalu banyak perubahan ya. Di sini ada beberapa yang gue modifikasi dikit ya. Sini ada rig masih pakai Pioneer. Speedometer nih, speedometernya custom nih. Ini speedometer custom gue stikerin sendiri biar agak-agak beda aja. Oke, kita detailin ya untuk bagian dalam. Bagian dalam rig gue pakai ini Yaesu FT1802. Ini lumayan jarang ya unit ini. Ini buat kalau kita touring, berfungsi banget ini untuk komunikasi sama rangkaian. Oke, gue coba sharing sedikit ya. Ini setup gua kalau lagi touring, karena biasanya kalau touring itu gua suka disuruh jadi interceptor. Jadi ini setup gua kalau waktu mau touring. Gue pakai extra mic di sini. Gue punya 2 setelan. Mau pakai yang ini ditaruh di kepala seperti ini, atau mau pakai yang ini nih di luar nih. Ini bisa mau pakai ini atau pakai ini. Ini setupnya tinggal ini taruh di sini. Ini buat PTT-nya, jadi nggak pakai mic wireless lagi ya. Ini udah pakai PTT-nya wireless, taruh di sini, udah gini touring. Jadi kenapa pakai ini? Karena suaranya itu biar tetap terdengar jelas ya. Karena kalau di sini tuh kadang kita suka mundur ke belakang gini, suara agak jauh. Atau kalau mau jelas sih deketin kamera mic-nya. Tapi kalau menurut gue sih settingan pakai mic ini udah paling enak nih. Ini custom ya, ini custom. Jadi PTT-nya ada di setir, mic-nya di sini. Jadi kita nggak ganggu-ganggu, tangan bisa bebas untuk mengendalikan mobil, jadi nggak ada gangguan selama touring. Kalau udah selesai tinggal dirapiin, simpen lagi, udah beres. Jadi nggak ada kabel berantakan di dalam. Untuk sektor audio ya, gue pakai tip Pioneer, pakai prosesor Venom 3.4. Tweeter di sini gue pakai Crescendo, speaker depan juga Crescendo, speaker belakang ini gue pakai settingan ini lumayan gurih ya. Ini ada subwoofernya 10 in 2 kiri kanan, ini speaker, ini tweeter. Jadi buat memanjakan kuping penumpang ya. Jadi suaranya tetap enak. Nanti kita coba. Untuk audio di mobil gue ya, karena ini gue udah pakai prosesor, terus
Buat tambahin sedikit nih buat koneksinya, gue pakai tab. Sini udah gue bikin setelannya, jadi ini fitmentnya pakai tab, connect ke prosesor, suaranya keluar. I'll make my own mistakes till I'm running all the right way. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is ini ya, jadi kelebihan pakai tab ini, jadi kalau udah selesai keluar dari mobil bisa kita bawa deh buat main di rumah. Untuk jok gua pakai Recaro LXB, tipenya modular ya. Untuk teman-teman itu Recaro, sedikit info aja ya, mungkin juga ada banyak yang tahu, tapi ini yang dipakai ini LXB. Jadi kalau ada teman-teman yang mau beli Recaro itu harus fitting dulu ya, dicoba dulu, karena nih ada tipe-tipenya nih, ada LXA, LXB, LXC. Nah yang nentuan itu tuh lebar sayapnya nih. Jadi karena bentuk padan itu kan masing-masing beda, jadi harus di fitment dulu baru beli, jangan asal beli nanti kekecilan atau kegedean ya. Ini fitment di mobil gua. Modifikasi berikutnya ini nih, ini setir SLK. Ini enak banget nih kalau dipegang, klakson ada di kiri, jadi waktu kita nyetir tuh enak aja mencet klakson ya. Jadi enggak, aslinya kan di sini nih harus begini nih. Nah ini karena SLK jadi di sini. Terus diameternya juga dia emang lebih kecil daripada setir standar ya. Ini gue dapat dengan kondisi yang kurang mulus, tapi ini nggak bakal gue retrim, karena kalau di retrim tuh menurut gue sih jadinya nggak setipis ini ya, jadi lebih tebal, jadi gue nggak begitu suka. Jadi ini aja paling gue rawat dilap gitu. Ini sedikit review atau penjelasan ya dari interior KR gua, apa aja yang gue ganti, apa aja yang gue pakai. Yuk sekarang coba kita review sektor mesin, bagian apa yang udah diganti dan dimodifikasi. Ini ada beberapa part yang udah gue ganti untuk sektor mesin gua, karena ini Cibo ya, basic ke Cibo itu agak lama ya. Oke, ini fitment KR gua di sektor mesin. Ini dicat merah, dipakai open filter, bikin piping baru. Jadi beberapa bagian yang udah gue ganti itu yaitu piping ini ganti, di depan ini pakai filternya pakai KNN, ini udah pakai skat biar udara dari luar bisa masuk ke filter. Terus selama gue pakai mobil ini alhamdulillah sih nggak pernah rewel ya di mobil. Jadi pergantian yang pertama gue ganti itu radiator itu gue ganti 2014 pakai yang baru. Terus kemarin 2023 ya baru rusak. Jadi dari 2014 sampai 2023 itu baru rusak, jadi beli 9 tahun baru rusak. Akhirnya gue ganti lagi yang baru, jadi lumayan lama ya untuk daya tahannya. Jadi itu gue ganti radiatornya nih, sekarang udah pakai yang baru. Terus kemudian ini pakai filter KNN buat ala-ala aja sini, manis aja. Terus ini dari awal beli 2014 itu pergantian yang udah diganti itu ada di sektor Matic. Matic itu gue ganti 2016, itu Matic 2016.
Alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah lagi. Terus untuk mesin ini gua ganti, ini turun mesin nih kemarin nih 2023. Jadi setelah tahun 94 2023 baru gua turun mesin. Lumayan kan, hampir 30 tahun ini mobil. Terus ini turun mesin, ketika turun mesin itu gantilah, kebetulan nih ganti headnya nih. Headnya ini pakai 230 nih, bedanya di sini nih. Nih kalau teman-teman lihat sini nih, ini penampakan headnya 230 nih. Jadi di head 230 itu ada colokan untuk ngatur camshaftnya. Kenapa gue ganti 230? Karena kebetulan kemarin ada punya temen nggak kepake ini nih, Brabus electronic unit for variable camshaft. Ini emang digunakan untuk, diperuntukkan untuk PMS ya, karena mobil gue ini kan Cibo masih pakai PMS ya. Jadi ini bisa nyambungnya ke panas ini nih. Jadi ini buat ngatur camshaftnya nih, meskipun ini Cibo tapi ini coba pakai pengatur camshaft. Terus pergantian berikutnya di sini nanti di sektor ini nih. Di sini ada injektor. Injektornya ini pakai punya 230 juga nih, yang warna merah. Terus selain tadi B1 Brabus punya, gua ganti kipasnya nih. Ini kipas aslinya itu kan dia pakai, masih pakai Visco ya. Ini gue ganti yang elektrik biar tadi karena lebih enteng kalau kata orang-orang sih. Terus selama gue pakai mobil ini alhamdulillah sih ya, nggak ada kendala. Gantian cuma ada di sektor filter, DNN. Ini dalamnya masih standar, ini masih standar. Terus apa lagi, nggak ada yang diganti. Nah ini bumper ini amunisinya yang paling mujarab nih. Ini hidernya gue pakai 421. Ini gue beli dari Manfred Dendi. Ini buatannya kalau nggak salah buatan Budi Knalpot, tapi racikan knalpot ini cukup bikin gayanya Bang Ben lebih panjang lah pasti. Dia lebih enak lah tarikannya. Itu sektor engine ada lagi yang dirubah. Targetnya sih biar enak aja jalannya ya, jadi nggak ada masalah. Terus kalau mau dibejek kapan aja tinggal bejek. Nah sekarang coba kita nyalain, hidupin Bang Benz. Teman-teman bisa lihat, dengar suaranya ya. Oke, gue sedikit sharing nih tentang apa yang udah gue lakukan ke mobil gue setelah dimodifikasi. Waktu itu setelah turun mesin, terus ganti head 230, pakai injektor 230, gue coba mau dyno nih, karena pengen tahu apakah ada perubahan dari HP-nya atau enggak. Waktu itu gue coba tes dyno, ternyata
nggak berhasil tuh, nggak bisa itu karena ada info dari mekaniknya bilang bensinnya ngelin itu. Jadi campuran bensin dan angin itu lebih banyak anginnya, karena settingannya itu settingan standar ya. Nanti ada diagramnya nanti diagram ini ngasih tahu nih perbandingan bensin sama angin. Jadi kemarin pernah dyno jadi gagal, nggak bisa diterusin karena takut nanti mesinnya jebol kalau diterusin karena bensinnya ngelin kurang lah. Harusnya tuh settingan ini tuh di 12 ya, 12 CO nya itu harusnya di 12. Kemarin itu di set di 14 itu settingan untuk ideal, irit enggak, boros enggak. Nah kalau 12 itu settingan untuk speed lah, tapi bensinnya agak boros sedikit. Terus karena ini Cibo ya, ini settingnya itu harus pakai Stardiak yang softwarenya khusus untuk Cibo nih. Ternyata kemarin coba setting lagi, ada salah satu bengkelnya Omeka itu dia bisa nyetel untuk Cibo ini nih. Nah kemarin gua setting di 12, tapi ketika 12 yang gue rasain sih udah cukup lumayan nih, tarikannya lebih enteng, untuk di bawah sama di atas sudah dapat. Terus yang belum cuma di dyno nih, belum dyno lagi karena kemarin udah dyno 2 kali gagal, lumayan ya, kali dyno itu 1000 gagal 2 kali. Udah mungkin kalau teman-teman pengen tahu itu spek mesin yang udah dimodifikasi, saran gue sih di dyno ya, biar tahu perubahannya bener gak, perubahan ABC nya itu bener atau hanya perasaan kenceng nih. Oke teman-teman, sekian berbagi pengalaman dan review mobil gua Bang Benz ini. Semoga bermanfaat untuk para penggemar 202. Jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis, dan biar kami dari W202 itu lebih bersemangat kalau banyak yang subscribe dan banyak yang like, jadi bisa berbagi sharing gimana kita memodifikasi 202 yang proper ya, yang baik dan benar. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. W202 lebih besar dari keluarga, lebih dekat dari saudara. W202 asoy bos.